Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 10 DPIB? Kembali lagi di sini untuk mata pelajaran gambar teknik ya bersama Pak Teddy Supardi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pembuatan kop atau etiket ya. Tentunya dengan menggunakan penggaris segitiga. Nah, penggaris segitiga ini juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Terdiri dari dua sepasang penggaris segitiga. Satu yang besar, satu yang kecil, kita sebut yang besar dan yang kecil dengan ukuran nomor 12, di mana penggaris segitiga ini akan sangat berguna untuk pembuatan kop supaya lebih efisien secara waktu maupun secara aktivitasnya ya. Untuk penggaris segitiga yang besar sendiri ada sudut 90, ada 60 dan 30. Kita ulas kembali pertemuan sebelumnya juga di sini. Untuk penggaris yang kecilnya ada yang 90-nya, ini 45 dan ini juga 45. Kemudian untuk etiket atau kop sendiri, kalian akan menggambar 3 buah jenis etiket atau kop ya. Nanti untuk etiket atau kopnya akan diterangkan cara pembuatannya sekarang dengan menggunakan penggaris segitiga. Iya, itu akan digunakan etiket atau kop ini digunakan untuk mata pelajaran gambar teknik ataupun mata pelajaran yang lainnya yang membutuhkan ukuran kertas A3. Jadi kita pertama siapkan dulu kertas A3 seukuran 420 mm dan 297 mm. Kemudian sepasang penggaris segitiga dan pastikan kamu juga sudah memiliki pensil 2B, boleh yang mekanik ataupun boleh yang kayu, dan juga penghapusnya disiapkan juga. Nah, kemudian dilihat di job sheet-nya, kita lihat job sheet-nya bagaimana tata cara pengukurannya, di sana juga sudah dijelaskan. Kita sekarang mulai membuat garis pinggir ya. Untuk garis pinggir itu di sini dari sebelah kiri itu 2 cm jaraknya. Kalau dari atas, kanan dan bawah itu masing-masing 1 cm. Untuk yang 2 cm ini kenapa 2 cm? Karena akan digunakan untuk penjilidan sebelah kiri ya. Jadi pertama dari sisi sebelah kiri dengan menggunakan penggaris kita buat titik sepanjang 2 cm. Kemudian dari atas ini 1 cm, bawah pun juga sama 1 cm, dan sebelah kanan juga 1 cm. Jadi semuanya 1 cm kecuali sebelah kiri itu 2 cm. Sebetulnya kalau misalkan biasanya kamu membuat garis supaya dia lurus, biasanya diberikan lagi titik di sini penanda 2 cm. Nah, tapi karena kita sudah tahu cara penggunaan penggaris segitiga fungsinya seperti apa, jadi kita gunakan penggaris segitiga. Nah, penggaris segitiganya pertama yang salah satunya kita simpan di atas menempel dengan kertas yang ada permukaannya. Kemudian penggaris yang satunya lagi, pasangannya lagi kita tempelkan juga di bagian bawah permukaan penggaris yang bawahnya, sehingga kalau kita misalkan geserkan kanan kiri maka ini akan sejajar sama gitu kan. Nah, pertama kita buat dulu garis pinggir yang 2 cm dari pinggir sebelah kiri supaya tidak perlu memberikan titik 2 cm di bawah, maka kita gunakan penggaris segitiga. Iya, kemudian yang 1 cm juga sama, tapi karena yang 1 cm itu jaraknya 42 cm terlalu jauh, maka ini boleh untuk toleransi menggunakan 2 buah titik 2 buah titik di kanan kirinya. Nah, sama ya. Tapi kalau yang ini kita bisa gunakan kembali penggaris segitiga sepasang ya. Teknisnya sama, kita tempelkan ini di sini, kemudian tempelkan juga penggarisnya. Sebetulnya kalau misalkan supaya lebih enak itu kertasnya kita kunci ya dengan menggunakan selotip. Nanti kita coba untuk yang kedua kita kunci. Nah, seperti ini kan, ini udah ada penanda 1 cm. Kita geser kemanapun asalkan bagian atas relnya berdiam diri di sana, maka garisnya akan tetap tegak sejajar. Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga kita tidak perlu memberikan titik di sebelah bawahnya juga. Nah, kalau yang bawah itu mau tidak mau kita berikan titik dua-duanya karena memang jaraknya terlalu jauh untuk ukuran penggaris 12 ya. Kita berikan garis untuk yang bagian bawahnya, kemudian ini pun sama. Ya, garis pinggir sudah selesai. Kita akan membuat bagian 7 cm dari sebelah kanan ya. Sama dengan halnya teknis seperti yang tadi, kita gunakan penggaris segitiganya sepasang. Dari garis pinggirnya kita beri titik 7 cm. Iya, setelah diberi garis titik 7 cm, ya, gunakan 2 buah penggaris segitiga. Yang ini boleh kita penggarisnya tempelkan dengan garis pinggir ya. Yang ini yang sudah ada dibuat garis pinggir. Nah, kemudian kita tempelkan garis
satunya lagi di sebelah sini, penggarisnya tinggal dibuat garis ke bawah. Nah, sehingga kita tidak perlu memberikan titik 7 cm di bawah, sudah sama 7 cm dengan yang di bawahnya. Iya, sudah sama 7 cm dengan di bawahnya ya. Lalu setelah itu kita buat bagian dalam dari isi kop itu sendiri. Ya, pertama 0,75, berarti kita harus memberikan titik sekitar 7,5 mm. Setelah itu 7 cm, kemudian 0,75 cm lagi atau 7,5 mm, kemudian 3 cm, kemudian 0,75 nya ada 4, lalu 4 cm, kemudian 3 cm, 2,5, dan di bawahnya sisa ya. Nah, untuk memudahkan kita gunakan dua buah penggaris segitiga seperti halnya yang tadi ya. Pertama, untuk supaya garisnya sejajar, pastikan dulu sebelah sini. Iya, sejajar ya. Kita setelah bagian atasnya sudah sejajar, tempelkan yang panjang sebelah kirinya. Ini nanti berfungsi sebagai rel, kalau yang ini nanti berfungsi sebagai untuk membuat garis ya. Nah, kalau memang misalkan yang panjang sudah ada tempatnya, maka kita tinggal menggeser bagian penggaris yang satunya lagi, sehingga tidak perlu memberikan titik di kanan dan di kiri. Ya, kita buat garis satu persatu sesuai titik-titik tadi yang kita buat ya. Ini akan memudahkan pertama efisiensi waktu, kemudian nanti juga tidak akan terlalu banyak harus menggaris atau membuat titik, maksudnya bukan menggaris. Ya, keterampilan menggambar manualnya juga tetap harus kita pelajari meskipun kita sudah mengenal aplikasi-aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam industri nanti atau di tempat pekerjaan. Ya, ini untuk bagian yang horizontal sudah kita buat. Sekarang ada bagian-bagian yang vertikal ya. Ya, terutama di sebelah sini ya. Ada yang terlewat sepertinya. Apa sini lah. Nah, kemudian kita buat untuk bagian tulisan-tulisannya. Di sini ada 2 cm dari sebelah kanan, 2 cm, kemudian 2 cm juga, 2 cm dan sisanya 1 cm. Nah, sama ya, kita gunakan juga penggaris segitiganya sepasang. Nah, sehingga lebih cepat. Ingat ya, yang satu digunakan sebagai rel, yang satunya lagi kita pindah-pindahkan. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian bawah juga ada yang 4 cm dan 1,5 ya. Ini 1,5, 1,5 dan sisanya 4 cm. Betul. Ya, untuk beberapa garis yang kita buat di kop sudah selesai. Kita akan memberikan keterangan hurufnya ya. Untuk hurufnya sendiri kami rekomendasikan ya, Bapak rekomendasikan kita harus menggunakan garis bantu tentunya ya. Untuk garis bantu sendiri sebetulnya ada ketentuan tingginya, cuman boleh kalian menggunakan garis bantunya itu dengan feeling saja, yang penting di bawah atau di dalam dari garis yang sudah ada. Nah, untuk garis bantu boleh dengan pensil yang sama sebetulnya, tapi penekanannya lebih tipis ya, jadi tidak terlalu menekan. Untuk tulisan di paling atas, di sana tertulis catatan, maka kita buat dari garis bantu tersebut tulisan catatannya. Kenapa harus dibuat tulisan garis bantu? Nah, garis bantu ini digunakan supaya huruf yang kita buat itu rata ya, rata atas bawahnya, jadi semuanya dari kanan ke kiri rata. Dan kemudian huruf yang ada pada kop atau etiket ini kita buat dengan menggunakan huruf kapital seluruhnya, kecuali ada beberapa hal tertentu, misalkan sesuai instruksi dibuat dengan menggunakan huruf kecil juga. Nah, ini Bapak contohkan beberapa tulisan-tulisan yang ada di sana. Tulisan di bawah di sini adalah revisi. Dengan adanya garis bantu tersebut akan memudahkan tulisan kita menjadi lebih rata dan rapi, meskipun tentunya tidak akan serapi dari
perangkat lunak ya. Iya, bawahnya lagi kita buat di sana tulisan yang tercantum adalah nomor, uraian, tanggal, lembar ya. Ini nomor, kemudian uraian. Ya, ini setelah kita buat semua tulisan yang ada di sana sesuai dengan ketentuan pada ini ya, etiket yang sudah diberikan di kop pertama. Kemudian catatan-catatan berikutnya yang perlu diperhatikan oleh kalian setelah dibuat tulisan ini, bagian di gambar ini adalah identitas kita atau identitas kalian ya sebagai siapa yang menggambarnya gitu. Oleh karena itu bagian di gambar ini perlu digunakan pulpen atau tinta supaya tidak ada plagiarisme ya. Jadi ketika dituliskan di gambar, misalkan kita tulis di sini digambar oleh siapa, misalkan oleh Farel Adina ya. Nah ini gunakan langsung pulpen atau tinta, intinya yang nggak bisa dihapus supaya tidak ada tindakan kecurangan ya, supaya kita tahu bahwa yang menggambar memang siswa yang bersangkutan. Kemudian kelas boleh kita gunakan juga pulpen, tidak masalah. 10 DPIB 1. Kemudian untuk diperiksa disediakan 2 kolom karena nanti sewaktu-waktu untuk kelas 11 bisa saja yang memeriksanya adalah 2 guru. Nah, seperti ini mungkin penjelasan untuk pembuatan kop atau etiket yang versi pertama. Iya, silahkan didalami ya supaya kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa melakukan aktivitasnya dengan baik ya, mengerjakan tugasnya dengan baik. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.